Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan reproduksi pada manusia dan masalah kependudukan. Penyakit dan gangguan yang berhubungan dengan sistem reproduksi. PMS dapat ditularkan oleh cairan darah melalui jarum suntik atau transfusi. Ibu hamil juga dapat menularkan PMS kepada bayinya, dan seseorang yang terinfeksi PMS dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu gejala umum pada penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu luka. Luka terjadi pada wanita dan pria. Gejala umumnya yaitu luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh yang lain. Yang kedua yaitu cairan tidak normal. Pada wanita, cairan yang keluar dari vagina berwarna kekuningan, kehijauan, berbau atau berlendir, dan dapat menimbulkan rasa gatal. Sedangkan pada pria, cairan bening atau berwarna berasal dari permukaan kepala penis atau anus. Yang ketiga yaitu sakit pada saat buang air kecil. PMS pada wanita biasanya tidak mengakibatkan sakit, sedangkan PMS pada pria timbul rasa terbakar atau rasa sakit selama buang air kecil. Yang keempat yaitu perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit terjadi pada wanita dan pria, terutama di bagian telapak tangan atau kaki. Perubahan dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh. Yang kelima yaitu tonjolan seperti jengger ayam. Tonjolan ini terjadi pada pria dan wanita. Gejala umumnya yaitu tumbuh tonjolan seperti jengger ayam di sekitar alat kelamin. Yang keenam yaitu sakit pada panggul atau perut bagian bawah. Umumnya wanita lebih sering merasakan sakit pada perut bagian bawah, sedangkan pria umumnya lebih sering merasakan sakit pada panggul. Dan yang terakhir yaitu kemerahan. Kemerahan pada wanita terjadi di sekitar alat kelamin atau di antara kaki, sedangkan pada pria kemerahan terjadi di sekitar alat kelamin dan rasa sakit di kantong zakar. Selanjutnya beberapa jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pertama, keputihan. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, atau infeksi jamur Candida albicans. Sedangkan gejalanya yaitu keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina, berbau tidak sedap, dan mengakibatkan gatal di daerah vagina. Yang kedua yaitu gonore atau GO. Penyebabnya yaitu infeksi oleh Neisseria gonorrhoeae, dan gejalanya yaitu nyeri, merah, bengkak, dan bernanah pada alat kelamin. Ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Penyebabnya yaitu infeksi oleh Treponema pallidum, serta gejalanya yaitu timbul benjolan di sekitar alat kelamin, terdapat bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan seks, dan setelah 5-10 tahun akan menyerang saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Yang keempat yaitu orikitis. Orikitis dapat disebabkan oleh infeksi virus Coxsackie, Varicella zoster, dan ekovirus atau bakteri Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, dan Escherichia coli. Gejalanya yaitu inflamasi pada testis, nyeri saat buang air kecil, dan keluar nanah dari ujung penis. Yang kelima yaitu trichomoniasis vaginalis. Penyebabnya yaitu infeksi Trichomonas vaginalis, serta gejalanya yaitu inflamasi pada vulva, keluar cairan encer dari vagina, dan nyeri saat berhubungan seksual atau saat buang air kecil. Dan yang terakhir yaitu kutil kelamin. Penyebabnya yaitu infeksi human papillomavirus atau HPV, serta gejalanya yaitu terdapat kutil pada alat kelamin. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem reproduksi. Pertama, endometriosis. Endometriosis yaitu gangguan pada sistem reproduksi wanita yang ditandai tumbuhnya jaringan endometrium di luar uterus. Yang kedua yaitu cryptorchidisme. Cryptorchidisme adalah gangguan pada sistem reproduksi pria yang ditandai gagalnya satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum. Ketiga yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme adalah gangguan pada sistem reproduksi pria yang ditandai adanya penurunan fungsi testis akibat gangguan hormonal. Yang keempat yaitu amenor. Amenor adalah gangguan reproduksi pada wanita yang ditandai tidak terjadinya menstruasi. Yang kelima yaitu mioma atau kista. Mioma adalah tumor jinak yang tumbuh di daerah otot rahim. Dan yang terakhir yaitu penyumbatan pada saluran reproduksi. Penyumbatan ini dapat dihilangkan melalui pembedahan atau operasi. Yang kedua yaitu program bayi tabung.
Selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil, serta segera memeriksa diri ke dokter apabila ada keluhan. Berikutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin, menghindari minuman beralkohol dan tidak merokok, serta menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya, teknologi reproduksi pada manusia. Yang pertama, teknik bayi tabung. Teknik ini memerlukan 3 tahap. Yang pertama, pengambilan ovum yang sudah matang dari seorang wanita, menyediakan media kultur sebagai tempat pembuahan in vitro, dan yang terakhir pengambilan sperma dari seorang pria. Yang kedua yaitu amniocentesis, yaitu suatu prosedur pengambilan cairan amnion yang berfungsi untuk mendeteksi secara dini kelainan pada janin. Yang ketiga yaitu pencitraan ultrasound. Teknik ini yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan bayi di dalam rahim ibu. Dan yang terakhir kontrasepsi, teknik reproduksi yang berperan menghambat terjadinya proses pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Bab yang terakhir yaitu masalah kependudukan. Salah satu masalah kependudukan yaitu program KB. Tujuan dari program KB yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Yang kedua, terjadinya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.